Baik, selamat pagi anak-anak Bapak sekalian, kelas 8. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana pengerjaan dari lembar kegiatan siswa nanti yang akan dibagikan ya, atau lembar kerja kalian untuk mengerjakan tugas. Bapak akan menerangkan beberapa poin ya, supaya kalian lebih mudah mengerjakannya. Baik, untuk soal nomor 1 nanti, kalau kalian perhatikan isi titik-titik berikut ini ya, Bapak kasih satu contoh. Suatu gaya yang berfungsi untuk memperlambat ketika dua benda bergesekan itu disebut sebagai gaya. Nah, jadi ketika dua gaya bergesekan berarti otomatis di situ terdapat gaya gesek. Jadi untuk menjawab titik-titik ini dijawab atau diisi dengan gaya gesek. Oke, begitu juga dengan nanti pengerjaan untuk bagian B sampai F seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk tugas kalian nomor 2 nanti lingkari jawaban yang benar ya, lingkari jawaban yang benar. Gaya yang ditunjukkan di atas adalah gaya. Nah, jadi kita perhatikan gambarnya dulu, kita amati. Jadi gaya yang ditunjukkan di atas adalah gaya. Gaya tarik atau gaya dorong. Nah, jadi kalau kita perhatikan kan pada gambar, mereka saling tarik-menarik satu sama lain, antar regu. Jadi, saya bulatilah di sini nanti, tarik. Ya. Saya tidak memilih dorong, karena dorong itu adalah jawaban yang salah. Begitu juga nanti dengan proses untuk menjawab soal-soal dari B sampai D. Oke. Untuk soal nomor 3, Bapak Pandu, di sini dikatakan lingkari jawaban yang benar. Jadi hampir sama dengan nomor 2 tadi. Jadi kalau kita amati dulu gambarnya, pertama di sini ada gaya yang ke kiri 200 dan ada gaya yang ke kanan 100. Ya. Jadi ada dua objek yang saling tarik-menarik. Ya. Jadi kalau diperhatikan untuk A, gaya-gaya itu sama atau tidak sama. Nah, sekilas kita perhatikan gambar, dari situ sudah nampak sebenarnya satu gayanya 200, satu lagi gayanya 100. Berarti otomatis gaya itu tidak sama. Jadi bulati saja yang benar, yaitu tidak sama. Ya. Oke, mudah bukan? Begitu juga nanti caranya untuk mengerjakan bagian B sampai E, ya, lingkari atau bulati yang benar. Oke, berikutnya untuk soal nomor 4, lingkari jawaban terbaik atau jawaban yang paling tepat atau yang paling benar pada baris yang tersedia. Oke, contohnya nomor 1, jika sebuah benda mulai mengalami percepatan, maka, nah, nanti di situ ada optionnya A sampai D. Jadi saya akan memilih jawaban yang paling benar, ya. Jika sebuah benda mulai mengalami percepatan, maka titik-titik. A, gaya yang seimbang bekerja padanya. Ya. Ketika benda melakukan percepatan, itu menandakan bahwa gayanya itu tidak seimbang. Ya, jadi A salah. B, kecepatan bekerja padanya. Ya, itu benar. Kemudian C, gravitasi bekerja padanya. D, gaya yang tidak seimbang sedang terjadi di atasnya. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, ketika benda mulai mengalami percepatan, berarti gaya yang tidak seimbang atau tidak setimbang sedang terjadi pada benda tersebut atau bekerja pada benda tersebut. Ya, jadi jawaban yang tepatnya adalah D. Oke. Begitu juga nanti untuk soal nomor 2 dan nomor 3, silakan kerjakan dengan cara yang sama. Berikutnya soal nomor 5, beri label atau tanda gaya pada gambar ya. Pilihlah jawaban yang benar. Oke. Jadi yang pertama beri label dulu beri label gaya dulu pada gambar kita. Jadi ada di sini gambar seorang sedang menaiki perahu ya. Perahu ini sering dinamakan sebagai perahu kayak ya. Dia menaiki kayak. Nah, jadi kalau diperhatikan di situ ada dua tanda panah ya. Kalau kita perhatikan bersama ada tanda panah yang ke atas dan ada tanda panah yang ke bawah. Nah, jadi untuk tanda panah yang ke atas itu kita namanya sebagai gaya apa? Jadi untuk tanda panah yang ke atas itu kita namanya sebagai gaya apung air ya, yang menyebabkan perahu ini terapi. Dan gaya yang ke bawah itu adalah gaya berat dari siapa yang memiliki gaya berat pada sistem ini. Yang pertama si manusianya, itu ada gaya beratnya. Kemudian yang kedua si kayaknya sendiri. Jadi kayak itu nama perahunya ini. Jadi kayak itu juga memiliki gaya berat. Jadi ada dua sistem di sini, dua objek di sini yang memiliki gaya berat, yaitu kayak dan manusia. Nah, itu panah yang ke bawah. Jadi seperti itu nanti untuk memberi label pada gambar berikut ya. Untuk poin 2 dan poin 3 silakan kerjakan. Kalian tinggal memilih ya. Di situ ada kata atau, berarti pilih saja nanti salah satu jawaban yang benar ya. Oke.
Untuk nomor 6, beri label gaya pada kayak ini. Jadi kayak itu tadi jenis perahu yang sedang dibawa oleh seseorang ini ya pada gambar. Jadi kalau pada gambar kita ini bedanya dengan gambar yang sebelumnya adalah pada gambar kita ini ada 4 tanda panah ya. Kalau kalian perhatikan ada 4 tanda panah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kanan, dan ada yang ke kiri. Jadi kita namai semua gaya-gaya itu dengan pilihan jawaban yang ada di sini A sampai D. Jadi kalian tentukan yang mana nanti tempatnya gaya dorong, mana nanti tempatnya gaya gesekan air, yang di mana nanti kamu tempatkan gaya gravitasi, di panah mana nanti kamu tempatkan gaya apung. Seperti itu, mudah bukan? Oke. Berikutnya untuk soal nomor 7, kita akan menuliskan jenis gaya pada setiap kasus yang diberikan. Ya. Contohnya bahwa berikan satu kasus di sini, mari kita kerja bersama. Suatu gaya yang menarik Anda ke bawah, ya, itu disebut dengan gaya yang menarik Anda ke bawah. Jadi ketika ada gaya yang menarik kita ke bawah, ya, atau kalau ada benda yang kita lemparkan ke atas kemudian ditarik lagi ke bawah, itu dinamakan dengan gaya gravitasi. Ya, itu dinamakan dengan gaya gravitasi, paham ya? Begitu nanti cara pengerjaan untuk poin B sampai E. Ya. Untuk berikutnya, soal nomor 8, tuliskan gaya di bawah ini untuk menunjukkan apakah itu gaya kontak atau non-kontak. Ya. Jadi kita mengelompokkan ya nantinya apakah gaya itu kontak, jenis gaya kontak atau gaya non kontak. Untuk menganalisa gaya kontak dan gaya non kontak ya, itu mudah untuk mencari perbedaannya. Kalau gaya kontak itu adalah gaya yang saling bersentuhan. Kalau gaya non kontak itu adalah gaya yang tidak saling bersentuhan. Saya akan memberikan satu contoh gaya kontak dan satu contoh gaya non kontak. Selanjutnya kalian akan memilih mengisi tabel. Sisanya untuk 4 yang lainnya ya. Oke. Untuk gaya kontak di sini adalah gaya gesekan ya. Salah satu contoh gaya kontak adalah gaya gesekan. Jadi ketika kita menggesekkan dua objeknya, makanya kita akan memperoleh yang namanya gaya gesek. Atau ketika kita menyentuhkan kedua objek ya. Contohnya kalau kedua telapak tangan kita tidak kita sentuhkan, bisa nggak terjadi gaya gesek? Tidak bisa. Ya. Justru harus kita sentuhkan dulu ya kedua telapak tangan kita, baru maka akan terjadi yang di situ dinamakan gaya gesekan. Jadi gaya gesek itu merupakan gaya kontak atau gaya sentuh. Contoh gaya non kontak saya ambil di sini adalah contohnya gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu adalah gaya non kontak atau gaya tak sentuh. Jadi tanpa mengalami sentuhan pun sebenarnya kita bisa mengalami gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu ya gaya yang tidak terlihat tapi dapat kita rasakan. Ya, itu gaya non kontak. Oke, berikutnya lanjut. Untuk soal nomor 9, nanti kalian amati gambar ini. Tuliskan apa saja nama-nama gaya ya yang ditunjukkan oleh panah pada gambar ini. Oke, contohnya Bapak ambil satu gambar yang di sini Bapak tunjuk ya. Jadi di situ terdapat ya seorang peseluncur yang menaiki ski es ya. Ski es dia meluncur dengan cepat. Nah, di situ yang dimanfaatkannya adalah gaya gesekan antara papan ski esnya dengan lantai es atau lantai salju. Jadi terdapat yang namanya gaya gesek antara papan ski yang dipakainya dengan lantai es. Ya. Begitu juga nanti dengan gambar-gambar yang lain, silakan kalian cermati dan kalian isi ya bagian yang kosong ini. Ini jenis gaya apa yang terdapat pada gambar. Jadi memang harus kalian amati secara detail supaya kalian tahu, supaya kalian paham jenis-jenis gaya itu gaya apa saja. Ya. Untuk berikutnya, Bapak akan memberikan contoh di sini nanti untuk membantu kalian ya untuk menjawab soal yang seperti ini modelnya. Jadi di sini terdapat balon udara ya. Terdapat balon udara, kita perhatikan ada gaya ke atas dan ada gaya ke bawah. Gaya ke atas ini nanti dinamakan sebagai gaya Archimedesnya ya atau gaya tahanan udara. Sedangkan yang ke bawah ini adalah gaya beratnya nanti. Jadi kalau kita perhatikan panah ini, panah yang saling berlawanan bukan? Ya, satu ke atas, satu ke bawah. Berarti nanti untuk mencari total gaya di sini harus kita kurangkan. Kenapa? Karena berlawanan. Nah, kemudian perhatikan
gaya kan merupakan vektor. Ya. Jadi di sini kita perhatikan apakah kedua panah ini sama panjang. Jadi kedua panah ini berbeda panjangnya. Yang panah yang ke atas lebih pendek dibandingkan panah yang ke bawah. Ini menandakan bahwa gaya yang ke bawah atau gaya berat ini itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan gaya yang ke atas atau gaya Archimedesnya. Ingat, jadi panjangnya garis panah ini menunjukkan bahwa nilainya semakin besar dibandingkan panah yang pendek. Oke. Nah, jadi di sini diminta adalah kita mencoret kata-kata yang salah. Oke, coretlah kata-kata yang salah. Gaya pada balon seimbang atau tidak seimbang? Jadi, saya coret yang salah itu adalah seimbang. Jadi jawaban yang benar adalah tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena tadi kedua panah ini memiliki panjang yang berbeda. Otomatis nilainya pun pasti berbeda. Atau dikatakan tidak sama. Atau disimpulkan gayanya tidak seimbang. Oke? Jadi saya coret yang seimbang karena seimbang yang salah. Maka balon akan mulai bergerak ke atas atau tetap di tempatnya atau bergerak ke bawah. Nah, jadi yang salah di sini adalah ketika kita perhatikan gayanya, kalau gaya ke bawah lebih besar dibandingkan gaya ke atas, maka benda akan bergerak ke bawah. Seperti itu konsepnya. Ketika nilai gaya yang ke atas lebih besar dibandingkan nilai gaya yang ke bawah, maka benda akan bergerak ke atas. Jadi pergerakan kita itu adalah tergantung kepada besar gayanya. Jadi kalau besar gayanya itu mengarah ke kanan, yang lebih panjang panahnya itu ke kanan, maka arah gerak kita otomatis ke kanan. Tetapi kalau nilai gayanya lebih besar ke kiri, maka otomatis gerakan kita pasti mengikuti arah ke kiri. Itu otomatis, ya. Jadi jawaban yang salah di sini adalah ke atas, coret, tetap di tempatnya, dicoret. Jadi yang benar itu adalah gayanya ke bawah. Kenapa tadi gaya ke bawah? Kenapa bergerak ke bawah? Nah, sekali lagi, nilai gaya yang ke bawah ini lebih besar dibandingkan nilai gaya yang ke atas. Nampak dari panjang panah yang ke bawah ini lebih panjang dibandingkan dengan panah yang ke atas. Oke, mudah-mudahan. Oke. Untuk soal nomor 10, nanti cara kalian untuk menjawabnya, Bapak ambil satu contoh. Ya. Tulislah apakah setiap pernyataan ini salah atau benar. Jadi kalian hanya menentukan itu pernyataan salah atau benar. Contohnya Bapak ambil poin A. Gesekan selalu memperlambat segalanya. Ya, itu benar. Ya. Kenapa benar? Gesekan selalu memperlambat segalanya. Karena dengan gesekanlah kita dapat memperlambat. Ya, contohnya, apabila ketika kalian membawa kendaraan, apakah itu roda 2 ataupun roda 4, untuk memperlambat kendaraan kalian akan menginjak rem. Ya. Jadi rem itu menggunakan konsep gaya gesekan. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk jenis dari lantai yang licin, ya, lantai yang licin. Lantai itu licin ketika apa? Ketika mungkin lantai rumahnya disirami dengan air ataupun ada air yang jatuh secara tidak sengaja ke lantai rumahnya. Cara kita supaya menjadikan lantai tersebut tidak licin kembali, ya, berarti kita lap, ya, supaya airnya tidak ada. Berarti dikatakan ketika ada genangan air di atas lantai, berarti lantai lebih licin dibandingkan ketika genangan air itu tidak ada di atas lantai, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi ketika ada genangan air di atas lantai, ya, itu dapat menyebabkan gerakan kita semakin cepat, ya. Karena semakin cepatnya terjatuhlah kita. Karena tubuh kita tidak menyanggupi, ya, untuk menahan kecepatan yang sangat cepat tersebut. Jadi keseimbangan tubuh kita tidak dapat mengimbangi kecepatan yang sangat cepat tersebut, sehingga kita terjatuh ke lantai. Nah, untuk itu kita harus memperlambatnya dengan cara melap genangan air tersebut. Ya, supaya apa? Supaya terjadi gesekan antara kaki kita dengan lantai. Ya, oke. Berikutnya. Untuk soal analisis berikut, ya, pertama kalian baca dulu, dinamometer adalah alat untuk mengukur gaya berupa dorongan dan tarikan. Jadi ada Saida, nama seorang anak Saida menggunakan dinamometernya untuk mendorong mobil mainan. Jadi yang ditunjukkan pada gambar ini adalah dinamometer. Jadi dalam dinamometer ini terdapat gas atau per yang dapat kita atur skalanya, ya. Jadi ketika kita buat 1 Newton, maka nanti mobil ini akan dilontarkan dengan gaya 1 Newton.
ketika kita buat dinamometernya 2 Newton, maka mobil ini akan dilontarkan ya dengan gaya 2 Newton. Jadi kita bisa mengatur besar gayanya. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa mengatur besar gayanya. Jadi inilah tabel data ya, tabel data dari hasil percobaan yang dilakukan oleh si Saida tersebut. Ya. Jadi ketika mobil mainan itu didorong dengan gaya sebesar 1 Newton, dia akan menghasilkan perpindahan atau mobil itu terhempas sejauh 18 cm. Kalau dia didorong dengan gaya 2 Newton, dia akan terhempas 52 cm. Kalau didorong dengan gaya 3 Newton, dia akan terhempas atau terpental sejauh 140 cm. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi perhatikan nanti di sini semakin besar gayanya, maka jarak yang dihasilkan itu akan semakin besar atau semakin kecil. Nah, itu yang akan kalian analisis. Ya. Jadi di sini jelaskan bagaimana ukuran gaya dapat mempengaruhi jarak. Jelaskan saja tabel ini dengan kata-kata. Jadi semakin besar gayanya, maka akan semakin titik-titik pula jaraknya. Nah, kemudian tinggal mengisi titik-titik yang Bapak sebutkan tadi. Mudah bukan? Oke. Jadi dikerjakanlah tugasnya di HPS atau di folio, ya. Jangan lupa untuk menulis namanya dan tuliskan di samping namanya itu ini tugas ke-6 ya. Oke. Kerjakan tugasnya, jangan biarkan tugasmu bolong ya, nilai tugasmu bolong. Selamat